Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan hari ini kutipan Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Sebelum membacakan firman Tuhan dan merenungkannya, saudari-saudara, saya ingin berterima kasih untuk saudari-saudara semua yang sudah mendoakan para calon imam kami 13 orang yang ditahbiskan hari ini menjadi pastor, menjadi romo. Beberapa foto mereka atau katakanlah cuplikan foto bisa Anda lihat 1-2. Mereka ditahbiskan oleh Monsinyur Edmund Woga CSSR, ke-13 imam baru ini. 5 diantaranya adalah Imam Projo Keuskupan WT Bula, Sumba, dan 8 orang adalah imam dari Kongregasi Redemptoris atau CSSR. Tentu doa Anda sekalian masih dibutuhkan untuk perjalanan panggilan mereka, pelayanan pengabdian mereka sebagai imam Tuhan untuk pelayanan umat Allah. Saudari-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik ke sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kenalilah tanda-tanda zaman. Saya pikir ini pesan yang sudah biasa kita dengar dari kitab suci dan juga dalam pengalaman hidup harian itu biasa kita alami, kita jumpai. Alam selalu memberi sinyal, memberi peringatan kepada kita jika akan terjadi sesuatu. Kemampuan membaca tanda-tanda zaman inilah yang oleh Yesus disoroti pada hari ini untuk kepentingan kita. Manusia diberi akal budi untuk mampu membaca, mampu menganalisa, mampu katakanlah memaksimalkan keadaan saat ini demi sesuatu yang lebih baik ke depan, untuk menghindari sesuatu yang buruk ke depan. Kita mengenal saudari-saudara dalam hidup bersama kita sebuah istilah aji mumpung. Aji mumpung artinya mumpung masih menjabat, mumpung masih berkuasa, mumpung
masih diberi kuasa, mumpung masih diberi otoritas, mumpung macam-macam saudari-saudara. Yang pada istilahnya itu sendiri sudah bermakna negatif. Aji mumpung. Kesempatan dipakai sedemikian rupa untuk memperkaya diri. Mumpung masih menjabat. Mumpung masih punya kedudukan. Mumpung masih punya otoritas dan sebagainya. Mumpung masih ada kesempatan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, demikian sering kita mendengar alasan-alasan untuk semangat aji mumpung. Dalam arti sekali lagi yang negatif. Rupanya bisa juga diartikan sebagai kemampuan membaca tanda-tanda zaman, tetapi untuk sesuatu yang negatif, untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Sebetulnya saudara-saudari, kalau kita mampu atau punya kemampuan mengkhawatirkan masa depan, apa yang akan terjadi pada masa depan, mestinya manusia juga bisa memanfaatkan aji mumpung, tetapi dalam arti yang positif. Mumpung masih lagi menjabat, aku akan melayani orang sebaik mungkin. Aku akan melayani masyarakat semaksimal mungkin. Ini baru menjadi aji mumpung yang positif. Karena barangkali ketika tidak mempunyai kesempatan menjabat lagi, tidak ada kesempatan seperti itu. Atau bisa juga kita katakan, mumpung kalau aku bersalah, mumpung aku masih punya kedudukan, ini kesempatan aku memperbaiki kesalahan itu, mengembalikan apa yang bukan menjadi hakku, apa yang ilegal dan sebagainya. Sehingga ketika tidak punya kedudukan lagi, malah tidak harus dihantui oleh, katakanlah, masalah hukum. Banyak pengalaman sudah membuktikan orang habis menjabat justru kemudian berurusan dengan macam-macam masalah hukum. Ingat saudari-saudara, satu lagu yang populer, hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Selama masih diberi kesempatan, selama masih diberi waktu, hidup ini harus menjadi berkat. Saudari-saudara, Yesus melihat hidup di dunia ini sebagai suatu kesempatan aji mumpung juga dalam arti yang positif. Selama diberi kesempatan, selama diberi waktu, hidup ini harus bermakna. Hidup ini harus bermanfaat. Hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini, saudara-saudara, memang dikaruniakan oleh Allah agar manusia mempunyai kesempatan untuk menata diri menjadi lebih baik. Untuk memperbaiki diri kalau sempat melakukan kesalahan. Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, kata Yesus dalam Injil tadi. Kita bisa membuat ajakan yang sama, saudari-saudara, ajakan yang serupa, tetapi dalam semangat iman. Jika engkau mempunyai kesempatan berdamai dengan Tuhan dan mengalahkan kegelapan, lakukanlah itu selagi bisa. Lakukanlah itu selagi diberi kesempatan. Lakukanlah itu selagi masih diberi waktu.
Entah lewat pertobatan, entah lewat pembaharuan diri, entah lewat semangat untuk memberi diri, mengabdi, melayani banyak orang. Sehingga saudara-saudari, selamatlah jiwa kita, selamatlah jiwa Anda, dan mendorong orang lain juga untuk menyelamatkan jiwanya. Ingat saudari-saudara, hidup hanya sekali. Maka hidup ini harus diisi dengan kebaikan yang menjamin keselamatan jiwa, bukan dengan kenikmatan yang memuaskan badan, tetapi menghancurkan kesempatan hidup di hadirat Tuhan. Santo Camillus pernah berkata, saudari-saudara, berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak baik. Ketiga hal ini dalam kemurahan Tuhan atau dengan kemurahan Tuhan akan membuat seseorang masuk surga. Berpikir baik, berbicara baik, bertindak baik akan membuat seseorang masuk surga. Saya pikir kata-kata Santo Camillus ini benar, saudari-saudara. Selama kita masih hidup, selama kita masih diberi waktu, mari kita melakukan banyak kebaikan. Mari kita pakai aji mumpung, tetapi dalam arti yang positif. Mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih sehat, mumpung masih menjabat, mumpung masih punya kedudukan, hidup ini harus berdampak. Hidup kita harus memberi manfaat. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraji mumpung dalam arti yang positif. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami kemampuan akal budi untuk menganalisa, untuk mengantisipasi, untuk membaca tanda-tanda zaman. Semoga kemampuan yang sama mendorong kami untuk mempersiapkan, memaknai, memaksimalkan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya untuk memberikan manfaat, untuk memberikan dampak, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.